singkat presentasi ini yaitu yang pertama ada menyusun dan menganalisis fungsi permintaan dan fungsi penawaran es teh di Bandar Lampung. Yang kedua, menentukan titik keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menganalisis fungsi permintaan dan penawaran ekonomi. Yang keempat, yaitu memberikan gambaran praktis bagi pelaku usaha kecil mengenai hubungan antar harga, jumlah permintaan, dan penawaran untuk mendukung strategi penetapan harga yang optimal. Alasan mengapa kelompok kami memilih produk es teh untuk diteliti, yang pertama, karena produk tersebut mudah dijumpai, hampir ada di semua tempat. Yang kedua, harga dari produk tersebut sangat terjangkau, sehingga banyak digemari dari berbagai kalangan usia. Oleh karena itu, data yang kami butuhkan pun tidak sulit untuk dicari. Tujuan analisis fungsi permintaan, yaitu membentuk fungsi permintaan matematis. Tujuan utamanya adalah membentuk matematis linear dan fungsi permintaan, seperti QD sama dengan A min BP. Ini dilakukan dengan menghitung parameter intercept atau A dan koefisien regresi yang disebut B, menggunakan data harga dan jumlah permintaan yang diamati. Latar belakang pada dasar matematika ekonomi, interaksi antara permintaan dan penawaran adalah dasar penentuan harga dan kuantitas barang di pasar. Pemahaman ini krusial untuk keputusan bisnis dan efisiensi pasar. Popularitas es teh adalah minuman yang sangat populer, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa, didukung oleh cita rasa dan strategi pemasaran yang menjadikannya bagian dari gaya hidup. Pada dinamika harga dan perilaku harga es teh bervariasi tergantung lokasi dan persaingan. Secara teori, kenaikan harga menyebabkan permintaan menurun, dan sebaliknya. Dinamika ini perlu dijelaskan secara matematis. Pentingnya bagi UMKM menganalisis keseimbangan pasar dan elastisitas seperti penjual es teh ini adalah untuk menentukan strategi harga yang tepat, bersaing, dan memperoleh keuntungan optimal. Tujuan penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk membentuk fungsi permintaan dan penawaran spesifik untuk es teh di Bandar Lampung untuk membantu pelaku usaha lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan. Fungsi permintaan yang pertama yang diketahuinya yaitu P1. P1 itu 3.000, P2-nya 5.000, Q1-nya 3.000, Q2-nya 150. Kita bisa lihat dari data di atas ya teman-teman. Dengan rumusnya Q2 min Q1. Q kita lihat dari sini dan per P2 min P1. P1-nya kita lihat dari sini. Landasan teori. Fungsi permintaan. Persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta, QD, oleh konsumen dengan faktor-faktor yang memengaruhinya, terutama harga barang itu sendiri, yaitu F. Hukum permintaan, relevansi QD sama dengan A min BP, yaitu hukum permintaan hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat negatif, yaitu berbanding balik. Yang kedua, menurut ceteris paribus, hukum ini berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain, seperti pendapatan, selera, harga barang lain yang tidak berubah. Lalu yang ketiga, implikasi pada fungsi permintaan sederhana yang dianalisis dalam proyek ini, yaitu QD sama dengan 525 min 0,075. Mencerminkan hukum ini, di mana koefisien P yaitu min 0,0075 selalu negatif. Landasan teori bentuk matematis umum pada QD sama dengan A min BP sama dengan CY min DPS. Pada P, variabel untuk harga barang itu sendiri, hubungannya itu negatif, min BP, poin penting pada faktor dominan kenaikan harga ke kanan pada penurunan QD. Pada Y, variabel untuk pendapatan konsumen atau income, hubungan yaitu positif, min CY. Poin penting untuk barang normal seperti es teh, kenaikan pendapatan ke kanan pada peningkatan QD. Dan untuk PS yaitu variabel untuk harga barang substitusi, hubungan yaitu negatif min DPS atau positif. Poin penting kenaikan harga es teh, naik PS dapat meningkatkan permintaan es teh, yaitu naik QD. Karena beralihnya konsumen
Bisa diartikan sebagai koefisien bisa positif atau negatif tergantung jenis barang substitusi atau komplementer. Landasan teori pada makna QD, P, Y, dan PS. QD yaitu quantity demand. Maknanya dalam fungsi permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. P yaitu price, maknanya dalam fungsi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Y yaitu income, maknanya dalam fungsi permintaan adalah suatu pendapatan konsumen, di mana kenaikan Y umumnya mendorong permintaan barang normal atau QD meningkat. PS yaitu price of substitutes, maknanya dalam fungsi permintaan adalah harga barang substitusi atau barang pengganti, misalnya minuman dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan. Fungsi permintaan yang pertama yang diketahuinya yaitu P1. P1 itu 3.000, P2-nya 5.000, Q1-nya 3.000, Q2-nya 150. Kita bisa lihat dari data di atas ya teman-teman. Dengan rumusnya Q2 min Q1. Q kita lihat dari sini dan per P2 min P1. P1-nya kita lihat dari sini. Selanjutnya cara pengerjaan. Seperti rumusnya ya. Sudah sama dengan Q2 sama dengan 150 min Q1 3.000 per P2 5.000 min P1 3.000 sama dengan min 2.850 per 2.000 sama dengan min 1.425. Seperti ini cara pengerjaan untuk fungsi permintaan. Dan dengan rumus inversi permintaan, QD dikali P min P1 plus Q1. Dengan cara pengerjaan, QD-nya tadi min 1,425 dikali P min P1-nya 3.000 plus Q1 3.000 sama dengan min 1,425 dikali P min 1,425 P 3.000 dikali min 1,425 P sama dengan plus 4.275 ditambah 3.000 dengan min 1,425 P plus 7.275 QD sama dengan 7,275 ditambah 1,425 P. Sekian. Selanjutnya pada fungsi penawaran diketahui P1-nya 3.000, P2-nya 5.000, dan Q1-nya 3.500 dan Q2-nya 720. Dengan pengerjaan memakai rumus Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang sama P1. Cara pengerjaannya yaitu Q2 dikurang Q1 dengan dibagi P2 dengan P1 seperti 720 dikurang dengan 3.500 bagi 5.000 dikurang dengan 3.000. Nah, hasilnya min 2.780 per 2.000. Ini dibagi hasilnya yaitu min 139. Kerjaan menggunakan rumus inversi penawaran, rumusnya QS dikali P min P1 ditambah QS1 seperti sama dengan QS min 1,39 lalu P min 3.000 plus 3.500 min 1,39
P ditambah 4.170 ditambah 3.500 kemudian min 1,39 P plus 7.670 QS dengan 7.670 min 1,39 P. Pada titik keseimbangan, di sini diketahui bahwasanya QD sama dengan 7.275 plus 1,425 P dan QS-nya 7.670 min 1,39 P. Maka di sini kita masukkan QD-nya 7.275 plus 1,425 P sama dengan QS-nya 7.670 min 1,39 P. Kita di sini pindahin ruas, yang ini jadi di sini dan yang P kita pindah ke kanan. 7.275 min 7.670 P-nya 1,39 P min 1,425 P sama dengan hasil ini dikurang ini yaitu min 395 dan ini dikurang ini sama dengan min 2,815 P. Maka P-nya itu perhitungannya ini dipindahin ruas ke sini. Jadi min 2.815 per 3.095. Kenapa 395? Karena di sininya min, jika pindah ruas itu plus. Hasil P-nya yaitu min 0,007. Jadi hasil analisis ST di mana jumlah yang diminta dan kondisi harga bersifat negatif, di mana harga mengalami penurunan dan jumlah yang diminta mengalami kenaikan. Lalu jika terjadi sebaliknya, jika bersifat positif maka harga akan meningkat, lalu jumlah yang diminta akan menurun. Lalu jika harga barang pasar melebihi titik akan terjadi surplus karena permintaan harga pasar lebih besar daripada penawaran. Jadi di sini saya akan membahas analisis elastisitas harga permintaan. Sebelumnya diketahui bahwa min B sama dengan min 1,425. Sedangkan untuk harga keseimbangannya yaitu VE sama dengan 0,007. Untuk QE-nya jumlah keseimbangannya sama dengan 7.275. Nah ini udah ada rumusnya, rumus elastisitas permintaannya. Terus tinggal kita masukin aja substitusi. Min B yaitu min 1,425 dikali 0,007 per 7.275 sama dengan ini kita kaliin dulu ya, hasilnya adalah min 0,01 dibagi 7.275. Hasilnya yaitu min 1,37. Nah, karena hasil analisis elastisitas harga permintaannya kurang dari 1, maka menunjukkan bahwa permintaan dari ST tersebut yaitu inelastis. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis fungsi permintaan dan penawaran terhadap produk ST di Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat negatif, sedangkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran bersifat positif. Fungsi permintaan yang diperoleh adalah QD sama dengan 525 min 0,075 P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 120 plus 0,12 P. Dari kedua fungsi tersebut, titik keseimbangan pasar tercapai.
Pada harga PE sama dengan 2077 dengan jumlah keseimbangan QE sama dengan 369 cup per bulan, nilai elastis harga permintaan sebesar min 0,422 menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis. Artinya, perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah barang yang diminta. Secara ekonomi, hasil ini mencerminkan bahwa es teh merupakan produk dengan tingkat loyalitas konsumen yang cukup tinggi, di mana konsumen tetap melakukan pembelian meskipun terjadi perubahan harga. Bagi produsen, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan harga dalam batas wajar tidak akan menurunkan permintaan secara signifikan. Namun, tetap perlu memperhatikan daya beli konsumen agar tidak terjadi kelebihan penawaran di pasar.